Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat bergabung lagi di webinar series ke-39. Webinar edukasi lingkungan Riset Internship Sharing Series ini akan menyajikan paparan Saudari Humairoh Nur Abidah hasil riset magangnya di Kebun Raya Purwodadi. Untuk mempersingkat waktu, kita buka webinar series ini dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, semoga berkah. Dan selanjutnya saya persilakan Umay untuk mempresentasikan hasil riset magangnya. Silakan Umay. Terima kasih Pak Roni atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Humairun Nur Abida izin mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Identifikasi Tumbuhan Floating di Kolam Kebun Raya Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Jadi, kebun raya sendiri menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 yaitu sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola tersebut. Nah, salah satu kebun raya yang ada di Jawa Timur yaitu Kebun Raya Purwodadi atau biasa disebut KRP yang saat ini dikelola oleh PT Mitra Natura Raya atau MNR dan dipercaya menjadi mitra pusat penelitian konservasi dan kebun raya sejak 1 Januari 2020. Pada surat Toha ayat 53 yang berbunyi Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta yang artinya telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan yang telah menjadikan bagimu bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, dari ayat tersebut itu fungsi dari kebun raya memiliki tempat konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Konservasi ini untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan yang ada di Indonesia. Tumbuhan yang tercatat di koleksi Kebun Raya Purwodadi sendiri itu saat ini sejumlah 169 suku, 896 marga, dan 2118 jenis. Pada penelitian Pratiwi dan Rahmadiarti 2021 mengenai kualitas air melibatkan analisis parameter fisik yaitu fisik kimia, biologi yang dapat mempengaruhi kualitas airnya. Nah, di penelitian saya ini eh, mengamati parameter fisik dan juga tumbuhan floating yang ada di kolam-kolam tersebut. Adapun yang harus diperhatikan terhadap kualitas air tempat tumbuh tanaman floating antara lain pH air, kadar oksigen terlarut, DO, kadar nutrisi, dan kebersihan air. Jadi tujuan penelitian ini tuh untuk mengetahui jenis tumbuhan floating di Kebun Raya Purwodadi dan untuk mengetahui faktor abiotik lingkungan yang ada di sekitar kolam. Batasan masalahnya yaitu kondisi lingkungan abiotik yang diamati meliputi pH air, suhu air, padatan terlarut TDS, dan suhu udara dan intensitas cahaya. Yang kedua, pengamatan dilakukan pada musim kemarau di bulan Juli 2024. Jadi metode penelitiannya itu pengambilan kualitas air dilakukan 5 kali dengan interval waktu 3 hari sekali dan pengambilan air dilakukan pada jam 2 siang. Pengambilan dilakukan dengan mengambil air kedalaman 20 cm dengan jarak pengambilan sampel air dari tepi kolam itu 10 cm. Dan pengukuran kondisi lingkungan yaitu suhu udara dan intensitas cahaya diukur dengan meletakkan anemometer dan luxmeter di atas permukaan tanah tepatnya di 20 cm dari jarak pengambilan sampel air kolam. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 sampai 24 Juli dan terdapat pada kolam 1, kolam 4, kolam 5, kolam 7, kolam 8, kolam 10, dan kolam 27. Nah, berikut adalah lokasi pengamatannya. Gambar pertama ini merupakan kolam 1, gambar kedua ini kolam 4,
gambar ketiga kolam 5, gambar di slide selanjutnya di gambar pertama ini kolam 8, di gambar kedua kolam 10, dan di gambar ketiga adalah kolam 27. Jadi pada kolam 1, 4, 5, 8, dan 27 itu ditemukan tumbuhan nimpai atau teratai dengan morfologi daun yang lebar, tepi daun bergerigi, dan tekstur daun yang licin, daunnya berwarna hijau tua. Selanjutnya, pada kolam 10 dan kolam 27 ditemukan juga Eucornia crassipes, yaitu tumbuhan enceng gondok dengan morfologi daunnya oval, tepi daun tekstur daun licin dan mengkilap, dan tepi daun yang halus. Dan selanjutnya yang ketiga ada Pistia stratiotes pada kolam 5, 8, dan 27 dengan morfologi daun berbentuk bulat lonjong, tekstur daun berbulu halus, dan warna daun hijau kekuningan. Next, kualitas air di sini pH yang pas untuk tanaman floating yang tumbuh itu sekitar 6,5 sampai 8,5. Dan itu yang terdapat tanaman yang paling banyak itu ada di kolam nomor 8 dengan pH 6,9, suhu air 28, dan TDS-nya 137. Jika pH-nya terlalu rendah dapat mengakibatkan kelarutan logam berat, aluminium, tembaga, atau besi. Dan jika pH-nya terlalu tinggi itu mengendapkan logam dan mengurangi nutrisi. Selanjutnya suhu air. Suhu air yang optimal pada tanaman floating itu di rentang 20-30 derajat Celcius. Jika suhunya terlalu rendah menghambat metabolisme, dan jika suhunya terlalu tinggi menyebabkan stres termal. Dan yang ketiga adalah TDS, total dissolved solid, yaitu parameter TDS yang optimum di rentan 106 sampai 203 ppm. TDS ini ada sebagai penyedia nutrisi untuk tanaman seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Jika TDS-nya terlalu tinggi, dapat mengandung natrium, klorida, boron, yang dapat menyebabkan racun bagi tumbuhan itu sendiri. Next, kondisi lingkungan. Pada kolam 8 yang terdapat banyak tumbuhan floatingnya itu di suhu udara 30,84 derajat Celcius dan nilai intensitas cahaya 26 lux dengan 26 lux 100 kali. Nah, jadi suhu udara dapat mempengaruhi suhu air. Nilai suhu air adalah kurang lebih 3 derajat Celcius dari suhu udara. Sedangkan pada suhu udara di kolam 5 itu terdapat 32,4, sedangkan pada suhu airnya terlalu tinggi dan itu merupakan ketidaknormalan nilai yang ada. Dan intensitas cahaya yang ada di kolam 8 merupakan intensitas yang diterima oleh tanah tumbuhan dan menjadikan sumber energi untuk fotosintesis yang umumnya penyerapan cahaya matahari oleh daun itu sekitar 1-5%. Nah, kesimpulannya jenis-jenis tumbuhan yang ada di Kebun Raya Purwodadi itu ada Nymphaea, Eucornia crassipes, dan Pistia. Faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuhan floating itu di rentan pH 6,5 sampai 8,5 dan suhu air 20 sampai 30 derajat Celcius serta TDS sekitar 106 sampai 203 ppm dan intensitas cahaya sekitar 2,6 lux meter dan suhu udara di sekitar 30,84 derajat Celcius. Terima kasih.
Saya kembalikan ke Pak Roni. Terima kasih Kumairoh atas paparan presentasi magangnya. Demikian saya ucapkan kembali terima kasih sudah magang di Kebun Raya Purwodadi. Semoga mini risetnya bisa bermanfaat untuk ke depan. Saya tutup webinar series ke-39 ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu dan paparan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkah buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.